aktivitas praktisi. Diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid? Nah, jawaban saya adalah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid bisa ditelaah dari hasil diagnostik kepada seluruh murid. Kesiapan belajar murid dapat dilakukan dengan mengorkestra suara atau musik pada equalizer berdasarkan perspektif kontinuum terdiri atas: yang pertama, bersifat mendasar dan bersifat transformatif; yang kedua, konkret abstrak; yang ketiga, sederhana kompleks; yang keempat, terstruktur dan terbuka; yang kelima, tergantung atau dependen, mandiri atau independen; dan yang keenam, lambat cepat. Berikutnya, cara memenuhi kebutuhan belajar murid berkaitan dengan minat murid yang dapat dilakukan guru antara lain. Yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan konteks belajar atau pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem based learning. Berikutnya, kebutuhan belajar murid berkaitan dengan profil belajar murid dapat dicermati dari: yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar; yang kedua, pengaruh budaya; yang ketiga, gaya belajar meliputi visual, auditori, dan kinestetik; yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan menyebut meliputi visual, spasial, musikal, body kinestetik,
intrapersonal dan interpersonal, verbal linguistik, naturalis, dan logik matematika. Setelah diketahui kebutuhan belajar murid ini, maka guru memetakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Nah, agar pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai belajar yang optimal, maka guru perlu mengamati perilaku murid-murid mereka, lalu mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid, kemudian melakukan penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini. Lalu mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua wali murid. Berikutnya, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas, lalu bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid atau teman sejawat. Berikutnya, menelaah rapor murid dari kelas mereka sebelumnya, lalu berbicara dengan guru sebelumnya, dan membandingkan tujuan pembelajaran yang dicapai. Yang terakhir, melakukan penilaian diagnostik dan melakukan survei kebutuhan belajar murid, serta mereview dan melakukan refleksi atas pembelajaran. Berikutnya adalah refleksi. Setelah saya mempelajari modul 2.1 ini, bahwa saya perlu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, di mana salah satu pendekatan pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan belajar murid. Agar dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya harus memiliki pemahaman yang kuat tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Jika konsep-konsep ini saya kuasai dengan baik, saya yakin dapat mewujudkan murid merdeka belajar berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, itulah tadi koneksi antar materi modul 2.1 yang saya paparkan. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Salam literasi, salam budaya, salam lestari, dan salam literasi.